Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Akuntansi 18A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi yang akan diujikan oleh mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Ibu Devi Astriani SEM. Sebelum saya membahas soal, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Nurmaftur Girlarita Devi, lalu ada Andika Bagasukma, Dini Kurnia Januari, Dian Indriani, Mela Andraeni, Muhammad Rafli Pasya, dan Siti Nuryanti. Sebelum membahas soal, saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai gambaran perusahaan. Di sini ada Urban Custom Furniture, adalah salah satu perusahaan ekspor mebel rotan di daerah Yogyakarta. Produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, mencakup bar cair dan koktail high table. Dengan berbagai model sesuai pesanan, beberapa model yang pernah diproduksi adalah hammock full set, footrest, air chair, dan look set. Urban Custom Furniture didukung oleh 100 karyawan yang terdiri dari 20 karyawan manajer dan staf, serta 80 tenaga buruh pabrik yang sebagian besar merupakan tenaga borongan. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan berdisiplin dan dedikasi kerja yang tinggi yang menjadikan perusahaan terdukung untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan kualitas produk, distribusi dan pengiriman tepat waktu, serta harga yang bersaing, Urban Custom Furniture tetap dapat bertahan dan berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Untuk data yang diperlukan di soal nomor 1 itu ada persiapan forecast penjualan selama 5 tahun terakhir. Berikut datanya. Lalu untuk soal nomor 1 diminta untuk menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim. Kita lanjut ke pengerjaannya. Untuk menghitung persamaan dan nilai tren triwulan dengan metode least square, di sini tabelnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke persamaannya. Persamaannya ada Y sama dengan A plus B dikali X. Untuk Y sendiri itu adalah volume penjualan. Di sini volume penjualannya sudah ada dari soal. Untuk A-nya kita gunakan rumus sigma Y dibagi dengan N. Lalu untuk B-nya kita gunakan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Untuk X ini merupakan kurun waktu yang kita tentukan. Sebelum kita mengisikan X-nya, kita lihat terlebih dahulu, apakah ini data ganjil atau data genap. Oleh karena ini data genap, maka untuk mencari nilai X, itu kita mulai dari 1, karena X sama dengan 0-nya ini terletak antara 2 dan 3 tahun 2018. Karena angka 0 ini tidak terdapat data, maka langsung saja kita isi. Ini adalah minus 1 dan ini 1. Oleh karena data genap tidak dimulai dari 0, maka untuk selanjutnya kita isikan berlaku kelipatan. Artinya di sini ada 3 dan selanjutnya ada 5, 7, 9 dan seterusnya. Untuk data tahun terakhirnya itu ada minus 3, minus 5 dan seterusnya. Kita lanjut untuk mencari XY. Di sini kita tinggal kalikan saja. Untuk triwulan 1 tahun 2016, 22.000 dikali dengan minus 9, itu hasilnya 418.000. Lalu 23.000 dikali dengan 17, hasilnya 391.000. Untuk pengerjaan selanjutnya itu masih sama, kita tinggal kalikan saja Y dikali X. Untuk menghitung X kuadrat, kita tinggal kalikan minus 19 dikali dengan minus 19, hasilnya 316. Cara ini berlaku untuk selanjutnya. Ini langsung saya buka saja. Lalu kita hitung persamaannya.
Untuk mencari A, sigma Y dibagi dengan N. Oleh karena tadi sigma Y-nya kita jumlah ini 490.000, maka total keseluruhan N itu adalah total data. Total datanya ini 20. Jadi kita isi di sini 20. Lalu kita jumlah 490.000 dibagi dengan 20, maka hasilnya 24.500. Untuk mencari B, yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, kita masukkan nilainya. Sigma XY itu 284, ini 284, dan sigma X kuadrat itu 2660. Tinggal kita bagi saja. Untuk 284.000 dibagi 266.000 sama dengan 106,77 atau bisa kita bulatkan menjadi 107. Untuk persamaan trennya yaitu Y sama dengan 24.500 ditambah 106,77 dikalikan dengan X-nya, karena yang diminta itu X tahun 2021, maka X-nya ini melanjutkan saja dari X tahun 2020. Jadi di sini X-nya itu 21, hasilnya 26.742. Untuk mengetahui nilai trennya, kita masukkan rumus yang tadi. Y sama dengan 24 ditambah 500 ditambah 106 dikali 21, kita tinggal kalikan saja, hasilnya kita simpan di sini 22.471. Untuk menghitung nilai trennya di sini rumusnya itu untuk menghitung nilai tren, kita gunakan persamaan Y sama dengan 24.500 ditambah 106,76 dikalikan dengan X. X-nya ini di sini minus 19, jadi kita isikan. Lalu hasilnya itu 22.470. Untuk selanjutnya masih sama, kita tinggal masukkan persamaannya saja, lalu dikalikan dengan X yang ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya nilai tren yang tadi telah kita hitung, kita pindahkan ke sini. Ini nilai tren yang telah kita hitung. Lalu selanjutnya untuk mengetahui persentasenya, kita bagi volume penjualannya dibagi dengan nilai tren atau Y. Lalu selanjutnya untuk mengetahui persentasenya, volume penjualannya dibagi dengan trennya dikali 100%. Di sini didapat 98%. Untuk perhitungan yang kedua masih sama, Y dibagi dengan tren dikali 100%, hasilnya 101, dan seterusnya masih sama seperti itu. Untuk mengetahui indeks musim tahun 2016 triwulan 1, kita bagi saja tadi volume penjualan dibagi dengan tren dikali 100%, maka hasilnya 98%. Untuk triwulan 2 juga sama caranya, volume penjualan dibagi dengan tren dikali 100%. Kita langsung bukakan saja ini semua. Untuk mencari indeks musim, kita jumlah persentase dari 2016 sampai dengan 2020 lalu dibagi dengan 5, maka hasilnya 98%. Nah, cara selanjutnya juga masih sama. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 itu diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2021. Maka tabel yang kita perlukan ini ada periode, X, tren, dan indeks musim, serta volume penjualan. Untuk X-nya,
Ini didapat dari tadi kan kita sudah menghitung X-nya ini sampai 19. Nah, karena berlaku kelipatan, maka di sini kita isi X-nya itu 21, lalu selanjutnya ada 23, 25, 27. Nah, untuk menghitung trennya, kita masih menggunakan persamaan tadi, Y sama dengan A ditambah B dikali X, yaitu hasilnya 26.742. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua itu diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2021. Nah, tabel yang kita gunakan ini seperti ini, ada periode, X, tren, indeks musim, volume penjualan. Untuk nilai X-nya didapat dari tadi ya. Data terakhir itu triwulan 4 tahun 2020, X-nya 19. Karena berlaku kelipatan, maka di sini kita isi X triwulan 2021 ini 21. Nah, selanjutnya juga sama. Untuk mengetahui trennya, kita masukkan rumus yang tadi. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Karena tadi kita sudah menghitung, jadi tinggal kita masukkan saja ya untuk persamaannya. X-nya itu tinggal kita kali 21, maka hasilnya 26.742. Untuk triwulan 2, X-nya kita kalikan 23, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari indeks musim. Tadi kita sudah menghitung indeks musimnya, yaitu ada 98%, 97, 102, 103. Kita pindahkan saja ke sini. Ini telah saya hitung. Lalu untuk menghitung volume penjualannya, kita kalikan tren dikali dengan indeks musim, maka hasilnya itu 26.111. Untuk triwulan berikutnya juga masih sama caranya, kita tinggal kali saja tren dikali indeks musim, dan seterusnya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kita diminta untuk menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Untuk mencari distribusi penjualannya, di sini kita gunakan tabel seperti ini. Untuk mencari nilai bar cair tahun luar negeri, kita tinggal kalikan saja volume penjualan ini dikali dengan persentasenya. Karena di sini persentasenya 18%, jadi kita tinggal kalikan 26.111 dikali dengan 18%, hasilnya 4.700. 18% ini didapat dari soal ya teman-teman. Di sini sudah tertera di soal. Untuk persentasenya seperti ini. Untuk menghitung quartile height table-nya, kita tinggal kalikan volume penjualan dikali 72%, maka hasilnya adalah 18.800. Caranya masih sama untuk triwulan selanjutnya juga seperti itu. Lalu untuk totalnya, kita tinggal tambahkan saja. Dari bar cair sama cocktailnya kita tambah, maka hasilnya itu 23.500. Cara ini berlaku sampai triwulan 4. Lalu untuk menghitung distribusi penjualan domestiknya, sama caranya, tinggal kalikan saja volume penjualan dikali persentasenya, yaitu hasilnya 522. Selanjutnya masih sama seperti itu caranya. Untuk quartile height table-nya masih sama, volume penjualan dikali dengan 8%, maka hasilnya 2089. Selanjutnya juga masih sama caranya. Untuk menghitung totalnya, tinggal tambahkan saja produk bar cair sama cocktailnya, maka hasilnya 2.611. Masih sama ya teman-teman. Di sini kita gunakan tabel rincian total volume penjualan.
Di sini ada produk bar chair sama produk Cooktel High Table. Nah, caranya masih sama. Jadi di sini kita gunakan total dari distribusi penjualan luar negeri dengan distribusi penjualan domestik, kita jumlah, maka hasilnya didapat 5.222, atau bisa juga kita tinggal kalikan volume penjualannya dikali dengan 20%, maka hasilnya akan sama seperti ini, 5.222. Untuk total Cooktel High Table-nya juga masih sama, tinggal ditambahkan Cooktel High Table ini ditambah, maka hasilnya 20.888. Caranya masih sama seperti ini. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat itu menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Kita gunakan tabel seperti ini. Jadi kita gunakan perhitungan untuk luar negeri dan domestik. Di sini unitnya itu didapat dari soal sebelumnya. Ini unit-unitnya ya. Kita langsung saja isikan ke sini unitnya. Untuk harganya terdapat di soal. Harganya ini produk bar chair luar negeri 150.000. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk menghitung jumlah penjualannya tinggal kita kali saja unit dikali harga. Kita dapat senilai 704.986.124. Untuk triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 caranya masih sama. Untuk Cooktel High Table-nya sama ya, kita ambil unitnya ini dari soal sebelumnya. Ini 18.800 dan seterusnya. Kita salin di sini untuk soal unitnya. Untuk harganya sendiri itu ada di soal senilai 100.000. Kita buka. Untuk menghitung jumlah penjualannya masih sama, unit dikali dengan harga, yaitu didapat 1.879.962.997. Caranya masih sama, tinggal kita kalikan saja unit dikali harga, maka didapat seperti ini. Kita lanjut ke perhitungan domestik. Untuk unitnya juga masih sama ya, didapat dari soal sebelumnya. Ini 522. Kita buka. Untuk harganya juga masih didapat dari soal, harganya itu 120.000. Lalu untuk menghitung jumlah penjualannya, kita tinggal kalikan saja unit dikali dengan harga, jumlah penjualan tahun triwulan 1 senilai 62.665.433. Ini masih sama, tinggal dikali ya, unit dikali harganya. Untuk produk Cooktel High Table-nya, unitnya itu masih sama dari soal sebelumnya. Ini unitnya 2089 dan seterusnya. Kita di sini buka saja isi. Untuk harganya didapat di soal seharga 80.000. Untuk menghitung jumlah penjualannya tinggal kali saja unit dikali dengan harga. Maka di sini didapat 167.107.822. Untuk triwulan selanjutnya juga tinggal kita kalikan saja unit dikali harganya. Maka untuk anggaran penjualan tahun 2021 sudah selesai teman-teman, seperti ini. Maka untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andika Bagasukma. Waktu dan tempat saya persilakan. Menyusun anggaran produksi untuk produk bar chair tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Jadi di sini anggaran produksi bar chair, rencana persediaan akhir tahun 2021 produksi bar chair, tingkat perputaran persediaan tahun 2021 sebanyak 2 kali, persediaan awal tahun 2021
yaitu ada 12.654 unit. Tingkat perputaran persediaan rencana penjualan dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata 10.827 dan persediaan rata-ratanya yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Hasilnya 9.000. Rencana produksi sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Rencana produksi 2021 sebesar 18.000 dan rencana produksi triwulan yaitu 4.500. Di sini ada tabel. Tabel ini adalah Urban Custom Furniture, anggaran produksi tahun 2021, bar chair, keterangan. Di sini ada penjualan, persediaan akhir, tersedia dijual, persediaan awal produksi 1 tahun dan per triwulannya. Di sini penjualan diambil dari soal nomor 1 21 diambil dari soal nomor 1 yaitu di sini. Total rincian total volume penjualan bar chair dari hasil penjumlahan 5.222, 5.223, 5.530 dan 5.643, hasilnya 21.618. Nah, ini dimasukkan ke tahun pertama di penjualan keterangannya yaitu 21.618. Nah, untuk persediaan akhir yaitu diambil dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 yaitu 9.000. Nah, persediaan awalnya itu dilihat dari untuk persediaan awal di soal nomor 1. Nah, di sini 9.000. Persediaan awal ditambah persediaan akhir. 2. Nah, untuk selanjutnya triwulan 1 dan triwulan 2, triwulan 3 dan seterusnya yaitu diambil dari soal nomor 1 dan 3 yaitu di rincian total volume. Jadi yang ini dipindahkan ke soal nomor 5, 6 yaitu di sini masuk triwulan 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk selanjutnya ini jadi ini 21.618 dikurang 9.000, hasilnya 21.000 ditambah 9.000 yaitu hasilnya 30.618. Nah, dan yang ini sama yaitu ditambah 5.222 terus ditambah 11.933, hasilnya segini dan seterusnya. Jadi penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya tersedia dijual. Nah, untuk di persediaan awal ini, untuk di persediaan awal kita ambil dari 30.000 dikurang 18.000. 18.000 ini dia 18.000 produksi di 1 tahun, 18.000 didapat dari rencana produksi 2021 yang ada di tabel atas ini yaitu 18.000. Nah, 18.000 dan per triwulannya itu rencana produksi triwulan di 4.500. Jadi ini yang 18.000 diturunkan di produksi dan triwulannya 4.500. Nah, jika sudah maka 30.000 dikurang 18.000 maka hasilnya di persediaan awal yaitu di 12.654. Nah, dan seterusnya. Jadi ini 17.154 dikurang 4.500 maka hasilnya 12.000. Dan yang ini juga 16.000. Ini 16.000 kurang 4.500 maka hasilnya 11.932. Dan 15.000 juga sama dikurangi 14.000 maka hasilnya 11.173. Nah, setelah itu jika sudah
Untuk anggaran produksi tahun 2021 saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu menyusun anggaran produksi untuk produk koktail high table tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Di sini ada tabel anggaran produksi koktail high table. Rencana persediaan akhir tahun 2021 produksi koktail high table. Tingkat perputaran persediaan tahun 2021 sebanyak 4 kali. Persediaan awal tahun 2021 sebanyak 22.000 unit. Tingkat perputaran persediaan yaitu rencana penjualan dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata yaitu 21.654 dan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 yaitu 21.308. Rencana produksi sama dengan rencana penjualan plus ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Rencana produksi 2021 yaitu 85.925 dan rencana produk triwulannya yaitu 21.481. Di sini ada tabel Urban Custom Furniture, anggaran produksi tahun 2021, Cocktail High Table. Di keterangan ada penjualan, persediaan akhir, tersedia dijual, persediaan awal, dan produksi. Di kolom kedua yaitu ada 1 tahun. Dan kolom 3, 4, 5, 6 yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Di penjualan ada 86.470. Ini dapat dari soal nomor 1 yaitu di penjumlahan rincian total volume penjualan koktail high table. Jadi ini ditambah maka hasilnya 86.470. Nah, untuk persediaan akhir diambil dari tabel sebelumnya yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 maka hasilnya 21.308. Lalu 86.000 ini ditambah 21 maka hasilnya 107.778. Persediaan awal dan untuk persediaan awal yaitu 107 dikurangi jumlah produksi. Jumlah produksi di sini diambil dari rencana produksi 2021 85.925. Maka ini 107 ini dikurangi 85.000 maka hasilnya di persediaan awal tercatat 21.853. Nah, untuk triwulan 1, 2, 3 dan 4 kita lihat soal nomor 1 di sini. Untuk koktail high table ini jadi 28 ini dipindahkan ke soal nomor 56. Maka di sini ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, ini terus untuk persediaan akhir dan ini dapat dari 43.000 ini dan 22.593 ini menjadi soal nomor 1 dan 3. Nah, ini jadi perhitungannya sama kayak yang sebelumnya, 20.000 ditambah 22.000 maka hasilnya 43.481. Dan produksinya diambil dari rencana produksi per triwulan yaitu 21.481 dikurang 43.000 hasil dari tersedia dijual, maka totalnya ada di persediaan awal yaitu 22.000 dari pengurangan 43.000 dengan 21.000 hasilnya 22.000. Nah, dan penjelasan triwulan 1, 2, 3 dan 4 yaitu sama, yaitu ini ditambah sama ini maka hasilnya ini dan ini dikurang dengan yang ini dapat dari ini maka hasilnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya yaitu bernama Siti Nuryanti. Sekian. Untuk selanjutnya saya akan membahas soal nomor 7 yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, plitur, produk barcar tahun 2021.
Pertama, kita harus mengetahui dulu unit produksi per triwulan dari masing-masing produk. Kita bisa lihat dari soal nomor 5. Di sini untuk produk Barchar, unit produksi per triwulannya yaitu 4.500 dan unit produksi untuk Barchar yaitu 21.481 per triwulan. Kita masukkan di kolom ini. Setelah diketahui unit produksi, mengetahui jumlah produksi produk Barchar per triwulan, kita bisa langsung menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur produk Barchar tahun 2021. Kita masukkan dulu produksi per unitnya. Untuk mengisi produksi per unit ini, kita bisa lihat dari unit produksi per triwulan produk Barchar. Di sini 4.500. Lalu kita masukkan 4.500. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu sur kayu jati produk Barcharnya itu berapa. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa lihat di sini. Ini itu sudah tertera di dalam soal. Untuk sur kayu jati produk Barchar yaitu 3. Sekarang kita masukkan 3. Selanjutnya kita memasukkan sur plywood. Untuk sur plywood di produk Barchar yaitu 1,5. Kita masukkan di sini. Dan selanjutnya kita masukkan sur bahan mentah pelitur untuk produk Barchar per triwulan yaitu di sini 1 ya. Sekarang kita masukkan 1. Mohon maaf. Setelah mengetahui unit produksi dan sur per bahan mentah, kita bisa langsung menghitung kebutuhan. Nah, untuk menghitung kebutuhan ini kita kalikan ya. Cara menghitungnya dengan mengkalikan produksi per unit dikali sur. Seperti ini. Untuk kayu jati berarti 4.500 dikali 3, hasilnya adalah 13.500 per triwulan. Untuk menghitung kebutuhan plywood produk Barchar itu caranya sama dengan menghitung kayu jati tadi. Dengan cara 4.500 dikali 1,5, hasilnya adalah 6.750. Dan terakhir kita menghitung kebutuhan pelitur. Untuk kebutuhan pelitur caranya juga sama dengan menghitung kebutuhan kayu jati dan plywood, yaitu dengan mengkalikan 4.500 dikali dengan 1, hasilnya adalah 4.500. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 8, yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur produk Kooktail High Table tahun 2021. Yang pertama kita masukkan dulu produksi per unitnya. Produksi per unit ini bisa kita lihat dari unit produksi per triwulan yang Kooktail High Table yang ini. Berarti 21.481 per triwulan. Untuk surnya, bahan mentah kayu jati kita lihat dari sini. Untuk produk Kooktail High Table yaitu 2, plywood 1, dan pelitur 0,5. Kita langsung masukkan saja. Untuk sur 2, plywood 1, dan pelitur 0,5. Setelah semua sur dimasukkan, sekarang kita bisa langsung menghitung kebutuhan per bahan mentah. Untuk kebutuhan kayu jati,
itu kita bisa hitung dari jumlah produksi unit dikali dengan SUR. Di sini berarti 21.481 dikali 2, yang hasilnya sebanyak 42.962. Begitupun dengan menghitung kebutuhan plywood dan flitur. Untuk kebutuhan plywood yaitu 21.481 dikali 1, hasilnya adalah 21.481 per triwulan. Yang terakhir kita menghitung kebutuhan flitur untuk produk Cocktail High Table, yaitu 21.481 dikali 0,5, hasilnya adalah 10.741 per triwulan. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9, yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Untuk menghitung anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021, kita harus mengetahui dulu jumlah kebutuhan triwulannya berapa, jumlah kebutuhan sementara per triwulannya berapa. Nah, untuk mengetahui jumlah kebutuhan triwulannya, itu kita bisa lihat dari soal nomor 7 dan 8. Di sini untuk produk Barcair, kebutuhan kayu jati triwulan 1 itu sebanyak 13.500, dan untuk produk Cocktail High Table, kebutuhan kayu jati di triwulan 1 itu 42.962. Jadi nanti ini kita tambahkan per triwulan 1. Jadi kebutuhan triwulan 1 ditambah kebutuhan triwulan 1, triwulan 2 ditambah triwulan 2, dan hasilnya seperti ini. Setelah mengetahui jumlah kebutuhan per triwulan, kita bisa langsung menghitung kebutuhan sementara. Cara menghitung kebutuhan sementara ini, kita bisa menjumlahkan dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Nah, untuk persediaan akhir ini angkanya sudah tertera di soal, jadi kita tinggal masukin saja. Selanjutnya langsung ke kebutuhan sementara. Jadi, untuk menghitung kebutuhan sementara ini, kita bisa langsung menjumlahkan dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir, yaitu 56.462 ditambah 1.537, hasilnya menjadi 57.999. Begitupun seterusnya per triwulan. Setelah mengetahui jumlah kebutuhan, persediaan akhir, kebutuhan sementara, dan persediaan awal, kita langsung bisa mencari unit pembelian. Nah, untuk mencari unit pembelian ini, kita bisa menghitungnya dengan cara kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal. Jadi 57.999 dikurangi 1.500, hasilnya adalah 56.499. Begitupun seterusnya per triwulan. Dan yang terakhir kita akan mencari jumlah pembelian. Nah, untuk mencari jumlah pembelian ini, kita bisa menghitungnya dengan cara jumlah unit dikali harga. Berarti 56.499 dikali 19.500, hasilnya adalah 1.101.730.500 rupiah. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Jadi, banyaknya anggaran pembelian bahan mentah kayu jati yaitu 4.406.922.000. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10, yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021.
Untuk menghitung anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021, itu kita harus mengetahui dulu jumlah kebutuhannya berapa, jumlah kebutuhan sementaranya berapa per triwulan. Nah, untuk jumlah kebutuhan ini kita bisa lihat dari soal nomor 7 dan 8. Untuk jumlah kebutuhan plywood triwulan 1 produk Barcair yaitu 6.750 ditambah dengan jumlah kebutuhan plywood triwulan 1 produk Kooktail High Table yaitu 21.481 yang hasilnya adalah 28.231. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Setelah mengetahui jumlah kebutuhan per triwulan, kita bisa langsung menghitung kebutuhan sementara. Untuk menghitung kebutuhan sementara, caranya dengan menjumlahkan jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Untuk persediaan akhir ini kita bisa lihat dari soal, jadi tinggal dimasukin aja. Langsung menghitung kebutuhan sementara, yaitu jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir, berarti 28 untuk triwulan. Untuk menghitung kebutuhan sementara, kita bisa menghitungnya dengan cara menjumlahkan jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Berarti 28.231 ditambah 2.219, hasilnya adalah 30.450. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Setelah kita mengetahui jumlah kebutuhannya berapa, persediaannya berapa, kebutuhan sementaranya berapa, persediaan awalnya berapa, kita bisa langsung menghitung jumlah unit pembelian. Nah, untuk unit pembelian ini cara menghitungnya yaitu dengan kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal. Untuk persediaan awal ini kita bisa lihat dari soal. Selanjutnya kita langsung menghitung unit pembelian. Untuk menghitung unit pembelian yaitu kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal, berarti 30.450 dikurangi 2.000, hasilnya adalah 28.450 untuk triwulan 1. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Dan yang terakhir kita akan menghitung jumlah pembelian. Untuk menghitung jumlah pembelian ini kita menghitungnya dengan mengkalikan unit dikali dengan harga. Untuk harganya ini kita dapat dari soal. Jadi 28.450 dikali 12.500, hasilnya adalah 355.625.000. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Jadi untuk jumlah anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021 yaitu sebesar 1.421.250.000. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 11 yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah plitur tahun 2021. Menghitung anggaran pembelian bahan mentah plitur ini caranya sama dengan caranya sama dengan kayu jati dan plywood tadi. Kita harus mengetahui dulu jumlah kebutuhannya berapa. Di sini jumlah kebutuhan plitur untuk triwulan 1 adalah 4.500 ditambah 10.741, hasilnya yaitu 15.241. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4.
Lalu kita menghitung kebutuhan sementara. Untuk menghitung kebutuhan sementara ini, caranya dengan jumlah kebutuhan dikurangi persediaan akhir, yaitu 15.241 dikurangi 228, hasilnya 15.469. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Setelah kita mengetahui jumlah kebutuhan, persediaan akhir, kebutuhan sementara, dan persediaan awal, kita langsung menghitung ke unit pembelian. Untuk menghitung unit pembelian ini, caranya dengan kebutuhan sementara dikurangi persediaan awal. Untuk persediaan awal ini, itu sudah tertera di dalam soal. Jadi, 15.469 dikurangi 250, hasilnya adalah 15.219. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Dan yang terakhir, kita menghitung jumlah pembelian untuk bahan mentah flitur. Cara menghitungnya adalah dengan unit dikali harga. Ya, berarti selanjutnya dan yang terakhir kita akan menghitung jumlah pembelian. Untuk menghitung jumlah pembelian ini caranya dengan mengkalikan unit dikali dengan harga. Berarti 15.219 dikali 20.000, hasilnya adalah 304.370.000 rupiah. Dan begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Jadi total anggaran pembelian bahan mentah flitur tahun 2021 adalah sebesar 1.223.480.000. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Mela Anggraini. Baik, saya di sini akan menjelaskan nomor 12, yaitu menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk Barcair tahun 2021. Yang di sini ada Urban Custom Furniture, anggaran biaya bahan mentah Barcair tahun 2021, yang dimana setiap periodenya itu ada 4, yaitu 1 triwulan, 2 triwulan, 3 triwulan, dan 4 triwulan. Yang pertama kita menghitung biaya kayu jati. Jumlah kebutuhan yaitu kita lihat dari soal 7, yang dimana jumlah kebutuhan itu sebesar 13.500. Untuk harga per kg-nya kita lihat kembali ke soal, yaitu 19.500. Nah, untuk menghitung biaya totalnya yaitu dari jumlah kebutuhan dikali dengan harga, yaitu yang dimana jumlah kebutuhan sendiri 13.500 dikali dengan 19.500, yang hasilnya 263.250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu kita menghitung plywood. Untuk plywood cara menghitungnya sama. Di sini totalnya yaitu jumlah kebutuhannya yaitu 675.50, harga KG-nya yaitu 12.500 dengan total 84.375.375.000. Selanjutnya yaitu kita menghitung flitur. Flitur juga sama halnya dengan menghitung produk kayu jati dan plywood, yaitu totalnya jumlah kebutuhannya sendiri 4.500, harga per kg-nya yaitu 20.000, yang ditotal dimana hasilnya 90 juta. Untuk totalnya sendiri itu kita kalikan dari biaya-biaya yang ada pada kayu jati, plywood, dan flitur, yang hasilnya yaitu 437.625.000. Dan untuk perhitungan triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sama halnya perhitungannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini untuk totalnya yaitu 54.000, jumlah biaya totalnya yaitu 1.053 juta.
untuk total keseluruhan yaitu 1.750.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan nomor 13, yaitu menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk koktail Hightable tahun 2021, yang dimana perhitungannya hampir sama dengan seperti tadi pas nomor 12, yang dimana jumlah kebutuhan itu terdapat dari nomor 7, yang dimana hasilnya yaitu 42.962, yang harga KG-nya terdapat pada soal yaitu 19.500 dengan total biaya 837.759.000. Untuk menghitung kesininya juga sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk triwulan 2 dan triwulan 2 dan triwulan berikutnya perhitungannya sama seperti tadi. Dan untuk jumlah totalnya yaitu sebagai berikut. Untuk jumlah kebutuhan itu hasilnya 0, dan untuk biaya itu totalnya 3.351.36.000. Untuk plywood jumlah kebutuhan yaitu 85.924.000. Untuk biaya total biaya yaitu 1.074.050.000. Untuk kebutuhan furnitur yaitu 42.962.000. Untuk total biayanya yaitu 859.240.000. Dan untuk total keseluruhannya yaitu dari hasil total yang dijumlah dari biaya-biaya kayu jati, plywood, dan furnitur yaitu 5.284.30.26.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 14, yaitu menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk bar chair tahun 2021. Yang pertama kita harus lakukan adalah menginput seluruh data departemen unit produksi yang kita dapatkan dari soal nomor 12 yang telah kita kerjakan. Setelah menginput semua data ini, lalu kita menginput semua data JKL dalam kurung DLH dilihat dari soal. Setelah itu, kita akan menghitung SUR dalam kurung DLH per unit, setiap unit dengan cara yaitu 5 dibagi 13.500 atau JKL dibagi unit produksi kayu jati. Begitu juga dengan unit plywood dan furnitur. Untuk hasilnya, mari kita lihat. Kita gunakan cara yang sama untuk semua unit. Begitupun juga dengan unit plywood. Kita gunakan cara yang sama sampai periode triwulan keempat. Lalu selanjutnya kita akan membahas soal nomor 15. Soal 15 yaitu menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk koktail Hightable tahun 2021.
Yang pertama kita harus lakukan adalah menginput seluruh data departemen unit produksi yang kita dapatkan dari soal nomor 13 yang telah kita kerjakan tadi. Lalu kita juga menginput masing-masing JKL dalam kurung DLH yang dapat kita lihat dari soal. Setelah semua datanya telah kita input, kita akan menghitung SUR DLH per unitnya dengan cara yaitu JKL dibagi unit produksi kayu jati atau plywood ataupun pelitur. Mari kita lihat untuk angkanya. Angka ini didapatkan dari JKL dibagi unit produksi pada kayu jati, yaitu 4 dibagi 42.962. Kita lakukan cara yang sama untuk proses yang selanjutnya. Begitupun juga pada plywood dan pelitur. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan mengkalikan JKL dengan masing-masing unit produksinya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 16. Soal nomor 16 yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk bar cair tahun 2021. Yang pertama kita harus lakukan adalah menginput seluruh data departemen unit produksi yang telah kita dapatkan dari soal nomor 14 yang telah kita kerjakan tadi. Selanjutnya, kita menginput untuk mengetahui upah JKL, kita dapat melihatnya dari soal. Lalu kita inputkan seluruh data upah JKL yang dapat kita lihat dari soal. Untuk JKL juga kita dapat lihat dari soal nomor 14. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya TKL. Untuk biaya TKL, kita dapat melakukannya dengan cara mengkalikan, yaitu JKL dikali upah JKL. Begitupun syarat untuk step selanjutnya, yaitu JKL dikali dengan upah per JKL. Hasilnya yaitu biaya TKL. Kita lakukan cara tersebut untuk setiap departemen, untuk kayu jati, plywood, dan pelitur. Lalu setelah semuanya didapat untuk biaya TKL-nya,
kita akan menghitung jumlah totalnya. Untuk jumlah totalnya, kita hitung dari setiap masing-masing departemen. Lalu kita hitung total mulai dari proses persiapan, proses dekorasi, sampai proses finishing. Maka nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Inilah hasil akhirnya, yaitu 195.000. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 17. Untuk soal nomor 17 yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk koktail high table tahun 2021. Yang pertama, kita menginput semua data departemen unit produksi yang kita dapatkan dari soal nomor 15 yang telah kita kerjakan tadi. Lalu kita juga menginput setiap JKL dalam kurung DLH dan upah per JKL dari soal sebelumnya dan dari soal yang sudah ada keterangannya. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya TKL. Untuk menghitung biaya TKL, kita menggunakan cara yaitu mengkalikan JKL dengan upah per JKL, yaitu 4 dikali 1000. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 4.000. Cara ini dilakukan sampai dengan seterusnya sampai triwulan keempat. Mulai dari proses persiapan, proses dekorasi, sampai finishing. Kita lakukan dengan cara yang sama. Cara tersebut juga dilakukan pada bagian departemen plywood dan pelitur. Setelah hasil semuanya kita dapatkan, lalu kita menghitung untuk totalnya. Kita menghitung total dari kayu jati ditambah plywood dan pelitur. Setelah semuanya kita dapatkan, lalu kita juga menghitung dari setiap prosesnya, mulai dari proses persiapan, proses dekorasi, sampai ke proses finishing. Maka kita akan mendapatkan hasil totalnya. Inilah hasil total yang kita dapatkan, yaitu 129.000. Baik, untuk penjelasan soal selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dian Indriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 18, menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Rencana biaya overhead pabrik bagian proses 1. Depresiasi bangunan dibagi tahun 750 dari luas area dibagi 3.000 dari total area dikali 100 juta dari bangunan pabrik. Jumlahnya 25 juta. Depresiasi mesin dibagi tahun 3 juta 150 dari mesin streamer dan 850.000 dari mesin drag. Jumlahnya 4 juta. TKTL bagi tahun 600.000 dari soal dikali 1 tahun dikali 1 banyaknya TKTL.
jumlahnya 7.200.000. Listrik dibagi tahun 1.000 kWh dari soal dikali 400 rupiah, hasilnya 400.000. Jumlah dari keseluruhannya itu yaitu 36.600.000. Kemudian rencana biaya overhead pabrik bagian proses 2. Cara pengerjaannya masih sama seperti bagian proses 1. Depresiasi bangunan dibagi tahun jumlahnya 20 juta, depresiasi mesin dibagi tahun jumlahnya 25 juta, TKTL dibagi tahun jumlahnya 6 juta, listrik dibagi tahun jumlahnya 400.000. Jumlah keseluruhan dari proses 2 yaitu 51.400.000 rupiah. Kemudian bagian proses 3, hasil dari depresiasi bangunannya 20 juta, depresiasi mesinnya 4 juta, TKTL-nya 10.800.000 rupiah, listriknya 800.000. Jumlah dari bagian proses 3 yaitu 35.600.000. Selanjutnya administrasi pabrik dan gudang jasa X. Depresiasi bangunannya jumlahnya 25 juta, TKTL-nya jumlahnya 4.800.000. Jumlah listriknya 200.000. Jumlah keseluruhan jasa X yaitu 30 juta. Selanjutnya pemeliharaan dan perbaikan jasa Y. Depresiasi bangunan tahunnya 300 dibagi 3.000 dikali 100 jumlahnya 10 juta, TKTL-nya jumlahnya 12 juta, listrik tahunnya 400.000. Total dari jasa Y adalah 22.400.000. Berikut ini rumusnya. X sama dengan A1 ditambah B1 YX, Y sama dengan A1 ditambah B1 XY. A1 sama dengan 30 juta dari administrasi pabrik yang ini dikali 10% dari soal, hasilnya 3 juta rupiah. X 30 juta ditambah 10% XY sama dengan 30 juta ditambah 0,1 dikali 22.400.000 dari pemeliharaan perbaikan jasa Y ditambah 0,2 X dikurangi 0,02 sama dengan 32.240. X sama dengan 32.240 dibagi 0,98. X sama dengan 32.897.959. Y sama dengan 22.400.000 dari pemeliharaan dan perbaikan jasa Y ditambah 20%-nya dari soal XY sama dengan 22.400.000 ditambah 0,2 dikali 32.897.959. Y sama dengan 22.400.000 rupiah ditambah 6.579.592. Hasilnya
28.979.592. Jadi hasil dari Departemen Proses 1 Persiapan dan Pembentukan itu jumlahnya 36.600.000, proses 2 Dekorasi jumlahnya 51.400.000, proses 3 Finishing jumlahnya 35.600.000, jasa X Administrasi Pabrik dan Gudang jumlahnya 30 juta, jasa Y Pemeliharaan dan Perbaikan jumlahnya 22.400.000. Berikutnya soal nomor 19, menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan jasa X dan jasa Y tahun 2021. Gudang jasa X semuanya 30 juta, tambahannya itu hasil dari semua ini dikurangi dengan jumlah administrasi gudang, hasilnya segini, dan pengerjaannya masih sama, pemeliharaan dan perbaikan juga. Hasilnya 22.400.000 dan tambahannya 6.579.592, dikuranginya 2.897.957. Total dari gudang jasa X totalnya 26.318.367, dan pemeliharaan perbaikan jasa Y totalnya 26.081.633. Total keseluruhannya yaitu 52.400.000 dari masing-masing jasa. Gudang jasa X proses 1 persiapan dan pembentukan, 30-nya dari soal dibagi 80-nya dari 30-nya dari soal dibagi 80-nya dari masing-masing jasa, ditambah BOP neto totalnya 9.869.388. Proses 2 sama pengerjaannya dengan proses 1 totalnya 6.579.592. Proses 3 totalnya 9.869.388. Total keseluruhan jasa X yaitu 26.318.367. Pemeliharaan jasa Y sama juga pengerjaannya dengan gudang jasa X. Langsung saja kita totalkan total keseluruhannya yaitu 26.081.633. Selanjutnya nomor 20, menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2021. BOP dianggarkan. BOP langsungnya kita input terlebih dahulu dari soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Alokasi BOPTL-nya jasa X proses 1 yaitu 9.869.388, jasa Y-nya 7.244.898. BOPTL-nya hasil dari penjumlahan jasa X dan jasa Y hasilnya 17.100.014.286. Total dari proses Y, total dari proses 1 yaitu 53.714.286. Proses 2 sama pengerjaannya dari proses sebelumnya, total keseluruhannya yaitu 69.571.429. Proses 3 keseluruhannya yaitu 52.714.286.
Berikutnya menghitung satuan kegiatan. Proses persiapan dan pembentukan. Unit produksinya didapat dari soal pengerjaan sebelumnya. JKL-nya dapat dari soal. Jumlah satuan kegiatan untuk proses 1 yaitu persiapan dan pembentukan produk bar cair senilai 90.000 dan koktail Higfable 343.696. Totalnya 433.696. Berikutnya proses dekorasi. Satuan dari bar cair dan koktailnya. Bar cairnya 126.000 dan koktailnya 429.620. Total satuan kegiatannya yaitu 556.620. Kemudian proses finishing hasilnya 182.886. Selanjutnya tarif BOP, kita input terlebih dahulu BOP dianggarkan dan satuan kegiatannya. Kemudian tarif BOP dari proses 1 hasilnya sebesar 124. Proses 2 hasilnya 125 dan proses 3 hasilnya 288. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dini Kurnia Januari. Untuk menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan, pertama kita masukkan rencana produksi per triwulan yang didapat dari soal nomor 6 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rencana produksi per triwulan untuk bar cair masing-masing 4.500 dan untuk koktail masing-masing 21.481. Jadi total rencana produksi per triwulan untuk bar cair yaitu 18.000 dan untuk koktail yaitu 85.924. Setelah itu kita masukkan proses 1, 2, dan 3 yang didapatkan dari soal nomor 20 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita menghitung total BOP yang didapat dari penjumlahan proses 1, 2, dan 3. Jumlahnya yaitu 270 untuk bar cair dan 2.202 untuk koktail. Selanjutnya menghitung BOP per triwulan dengan cara total BOP dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 67.500 untuk bar cair dan 225.551 untuk koktail. Selanjutnya soal nomor 22. Menghitung harga pokok produksi untuk produk bar cair tahun 2021. HPP per produk terdiri dari biaya bahan mentah langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. BOP terdiri dari proses 1, 2, dan 3 yang didapatkan dari soal nomor 20 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita menghitung total BOP yang dianggarkan. Didapat dari penjumlahan proses 1, 2, dan 3. Hasilnya adalah 270.000. Lalu HPP, menghitung HPP dengan cara biaya bahan mentah langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan total BOP dianggarkan.
Hasilnya yaitu selanjutnya menghitung HPP per unit, yaitu HPP dibagi dengan unit produk. Hasilnya 97.276. Selanjutnya soal nomor 23, yaitu menghitung harga pokok produksi untuk produk koktail high table. Sama seperti sebelumnya, HPP per produk terdiri dari biaya bahan mentah langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Lalu total BOP yang dianggarkan hasilnya 900.202. HPP sama seperti sebelumnya dengan cara biaya bahan mentah langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Hasilnya 5.285.357.202. Selanjutnya menghitung HPP per unit, yaitu HPP dibagi dengan unit produk. Hasilnya 61.512. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.